PKI memang sudah tidak ada, PKI memang sudah tidak ada. Ini seperti pernyataan Panglima TNI, Partai Komunis Indonesia sudah tidak ada. Tetapi ideologi komunis masih akan selalu dieksiskan oleh orang-orang yang berpaham komunis melalui organisasi tanpa bentuk. Kalau sekarang kita kenal komunis gaya baru yang bergerak di kalangan kita, ya, jadi KKM, kerja di kalangan musuh, yang tidak kelihatan gerakannya tetapi dapat dirasakan kehadirannya di berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya munculnya Gabal Kawarit, bebas beredar buku-buku berbau komunis, terjadinya perpecahan TNI Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa PKI ada kadernya ada di DPR 87 orang. Langsung dia dipanggil Panglima TNI, panggil sama DPR, MPR, disidangkan di sana. Ditanya, terus kamu ngomong apa? Yang mana Pak? Itu pernyataan itu. Oh Bapak keliru, itu ngomongnya bukan begitu Pak, di koran yang salah diprinter itu Pak. Saya bilang, kata Alfian Tanjung. Ya bang dia bukan salah, yuk saya ngulangi aja wartawan. Bagaimana menurut Bapak Pak PKI di DPR? Kata Alfian Tanjung, ada 87 orang kader PKI di DPR. Oh gitu toh? Ya kamu ngadap ketua MPR sana, suruh berubah itu. Saya menghadap siang-siang jam 11, pakai loreng lengkap dengan baret hijau, langsung bawa pistol ke sini. Didatangi DPR. Ketua MPR siapa itu? Bukan Rumah Mudi, satu lagi, habis itu Rumah Mudi itu. Ya, itu dia, Hidayat Nur Wahid. Saya masuk, saya tanya ajudan, mana bapakmu? Pak, baru perjalanan turun pesawat menuju di sini. Kemana Pak? Janturan. Saya tunggu. Mana tempatku? Di sini ya. Tunggu. Itu dia datang, masuk, saya forward. Masih ada Pak? Ada apa kasus? Sampean yang ngomong kemarin di koran Pak ya. Ngomong saya katanya mengatakan ada 87 kader. Oh iya betul. Bapak salah gitu. Saya minta dirawat. Nah benernya gimana? Ya benernya kata Alfian Tanjung. Nah gitu. Akhirnya dirawat besok di koran itu. Tapi setelah 2 hari lagi dipanggil DPR. Nah ini dia. Kira-kira PKI yang dipanggil DPR. Akhirnya saya panggil Alfian Tanjung, saya, Arukat, sama 72 Firas Fauzan, berempat dipanggil ke ruang komisi 1 DPR. Ditanya begitu, bagaimana menurut pengadilan saya? Yang ngomong bukan saya Pak, Alfian Tanjung itu di depan itu. Coba Pak Alfian Tanjung saya jelaskan. Memang benar itu rekapitulasi PKI itu banyak itu, katanya saya ada semuanya 87. DPR di mana tidak bisa ngomong, ternyata dijawab sama beliau. Ya, karena beliau tahu betul ya. Memang benar itu di NU ada, di Golkar ada, cuma disebutkan satu-satu. Jadi mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Kemudian di waktu itu di wilayah Kediri dan sekitarnya waktu itu sudah banyak terjadi hal-hal negatif yang dilakukan oleh PKI, yang dibiarkan saja orang-orang kita, orang-orang Islam kita ini, kita mempunyai sikap abai, dianggapnya itu mah kecil saja itu, PKI paling gak ada apa-apa. Begitu kena berdadakan kan baru sadar, ternyata bener ini, bener ya. Jadi kita kalah bukan karena lemah, kita kalah karena lengah ya. Kemudian yang PKI tadi itu yang dijelaskan Pak Budi tadi, Pak Amir juga, bahwa PKI itu punya sifat-sifat bohong terus ya, dari bohong ke bohong, dusta dan sebagainya ya. Kemudian ingin memecah belah dan menguasai seperti Belanda itu. Ini adalah dalam rangka prakondisi untuk tahapan operasi berikutnya. Memang dibikin situasinya begitu, dipecah belah rakyat kita seperti yang sekarang.
Kalau perkiraan saya juga, memang itu ada PKI di dalam, sudah musuh kemana-mana betul. Jika TNI Polri diadu, ulama-ulama di Purwokerto, kan ya. Jadi saya pikir juga bahwa komunis ini memanfaatkan proxy war yang sudah berlangsung antara Amerika dan Cina. Dimanfaatkan itu, dia selalu menyusup. Proxy war itu adalah perang tanpa menggunakan kekerasan, perang untuk merubah pola pikir manusia, berubah, dipengaruhi. Memang dalam hal ini nih, PKI ini jago-jago untuk memfitnah orang, untuk mempengaruhi orang, jagoannya ya. Kenapa? Ya kita tunjukkan yang 65 saja, tentara-tentara dipengaruhi sama ikut, dan 530 juga pengaruh. Nah, Dimo itu kasih intelnya dari 530 yang mengendalikan Danionnya, namanya Dimo Leto. Dan dia nggak tahu pengujian narko, nggak tahu apa itu. Ya, Dimo yang main dari Capai itu, Pak. Kemudian mengapa komunis bergerak terus di Indonesia walaupun tidak nampak pelakunya? Seperti adanya plakat-plakat, spanduk, ada WA berbau komunis bermunculan di mana-mana. Kenapa? Karena memang itu tujuan akhir komunis adalah mengkomuniskan dunia. Seperti dikatakan tadi Presiden dan seumur hidup itu, bahwa tujuan akhir adalah mengkomuniskan dunia. Kalau belum tercapai ya terus saja. Pada tahun 65, setelah Aidit ditembak mati, ini ada penggantinya, namanya Kamrat Sudisman. Orang Bali nggak tahu, orang banyak nggak tahu ini Sopo Sudisman ini. Ini adalah pengganti ketua CCPKI yang baru setelah Aidit ditembak mati di Jawa Tengah. Sudisman di dalam Mahmilub, di sidang Mahmilub mengatakan sebelum ditembak mati, di dalam pledoinya di pengadilan Mahmilub mengatakan bahwa jika saya sudah mati, sudah tentu bukannya berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah berkeping-keping, saya tetap yakin bahwa ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah, nantinya akan tumbuh kembali. Sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Dari sini saja sudah kelihatan. Ini kader-kader PKI yang tulen-tulen itu betul-betul megang ini. Jadi PKI tidak akan habis, tidak akan mati, akan bangkit terus ya. Makanya dia selalu mengkader ke bawah. Dari sini nanti kita bisa pegang ini bahwa ini PKI itu akan bangkit terus, seperti dikatakan Pak Budi tadi ya. Akan terus. Kita sebagai umat Islam tentunya tidak ingin Indonesia ini menjadi negara komunis. Bagaimanapun, komunis adalah bahaya laten bagi bangsa Indonesia yang harus terus-menerus diwaspadai. Jangan lengah, karena kelengahan akan mengakibatkan kekalahan, dan kekalahan akan mengakibatkan penderitaan. Ini amanatnya Pak Dirman tahun 48. Jadi kita tidak boleh lengah kayak yang tadi itu. Di sini lengah habis sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, lalu sekarang bagaimana situasi dan kondisi negara saat ini? Dengan diterbitkannya Super Semar tahun 65, kemudian TAP MPR nomor 25 tahun 66, dan Undang-Undang nomor 27 tahun 85, ulangi tahun 99, serta TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Maka PKI dengan ideologi komunisnya tidak boleh hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada ketentuan undang-undangnya ada. Dengan demikian bukan berarti komunis tidak bisa berada di Indonesia. PKI memang sudah tidak ada. PKI memang sudah tidak ada. Ini seperti pernyataan Panglima TNI. Partai Komunis Indonesia sudah tidak ada. Tetapi ideologi komunis masih akan selalu dieksiskan oleh orang-orang yang berpaham komunis melalui organisasi tanpa bentuk. Kalau sekarang kita kenal
komunis gaya baru yang bergerak di kalangan kita, ya. Jadi KKM, kerja di kalangan musuh, yang tidak kelihatan gerakannya tetapi dapat dirasakan kehadirannya di berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya munculnya kapal prajurit, bebas beredar buku-buku berbau komunis, terjadinya perpecahan TNI Polri dan ormas-ormas Islam kita. Orang bilang komunis sudah bubar seiring hancurnya komunis di negara asalnya, yaitu Uni Soviet, yang merupakan kiblat ideologi komunis dunia. Pernyataan ini ada benarnya, tetapi nyatanya masih ada negara komunis dunia yang besar, yaitu Republik Rakyat Cina. Negara RRC menggunakan pendekatan naga untuk mengatur kepentingan dalam negerinya. Di sini menggunakan kekerasan. Sistem pemerintahan negara komunis semua milik negara, tidak ada milik perorangan, semua dikuasai negara. Makanya Pak Budi bilang tadi, orang-orang di sana nggak kerasan, dia pindah ke Indonesia. Nah, ini harus kita waspadai. Di berbagai tempat sudah banyak masuk. Kemarin ada saya informasi bahwa katanya di daerah Kendari, orang-orang Cina yang di dalam pabrik katanya 3 juta. Ada yang kemarin bukan 3 juta, itu 30 juta ada yang di Indonesia ini katanya, melebihi dari Cina Wakio yang sudah ada. Sedangkan keluar dia menggunakan pendekatan panda, ini penuh dengan senyum yang tapi mematikan. Senyum, bapak mau duit, yuan, utang, no, bunganya 2,5%, mau kasih, senyum kasih. Sementara Jepang nawari, Pak mau Pak, bunganya 1,5, enggak, saya mau yang 2,5 aja. Nanti 2,5 dipotong 1,5 tinggal 1%, enggak apa, enggak tahu 1% ini. Bagi-bagi. Kemudian komunis ini adalah negara bermuka ganda, bisa jadi naga, bisa berubah jadi panda. Saya percaya bahwa negara ini adalah negara komunis yang di dalamnya dikuasai oleh Partai Komunis Cina, yang tujuan akhirnya tetap akan mengkomuniskan dunia. Untuk itulah kita bangsa Indonesia harus selalu waspada terhadap bahaya laten komunis. Ideologi komunis mulai bangkit dan mulai berani menampakkan jati dirinya di wilayah Indonesia dalam bentuk pernyataan tokoh-tokoh komunis gaya baru dan dalam bentuk selebaran maupun atribut bendera Palu Arit. Lalu apa indikasi kebangkitan komunis atau komunis gaya baru yang sekarang kita rasakan ini? Yang pertama, KGB masih bisa melaksanakan Kongres PKI, Kongres Komunis Gaya Baru. Pernah ada Kongres ke-7 di Hotel Cempaka, Jakarta. Ini kita gagalkan di sana. Kongres ke-8 di Sukabumi Selatan tahun 2000. Sukabumi Selatan ini tempatnya Redka Jeptani. Kongres ke-9 di Cianjur Selatan tahun 2005. Kongres ke-10 pada tanggal 15 Agustus tahun 2010, PKI secara terbuka mendeklarasikan keberadaannya di Gerapak, Magelang, Jawa Tengah. Di situ diresmikan kepengurusan Komite Sentral PKI dengan ketuanya Saudara Wahyu Setiasi dan wakilnya Saudara Teguh Karyadi. Nah, kalau dia nunjuk ini kan artinya komunis itu ada gitu loh. Nggak bisa lagi, oh komunis nggak ada, nah ini udah buktinya ada. Cuma dengan adanya ini aja aparat kita apa anunya, aksinya apa? Oh ya ditangkap, harusnya kan ditangkap, harusnya secara hukumnya kan gitu, karena memang nggak boleh kan dalam Undang-Undang 27 menyebarluaskan ajaran komunis. Setelah dideklarasikan ini, organisasi KGB memunculkan atribut dan logo-logo parwalit mulai marak di pelataran umum, khususnya di Jakarta atau di Jawa. Yang kedua, indikasinya PKI masih mengadakan seminar-seminar pelurusan sejarah yang tujuan dan sasarannya adalah
membersihkan label kejahatan PKI. PKI ini pada zamannya Pak Harto turun, yang di Pulau Buru dibebaskan, ya Pak ya, dibebaskan. Banyak kali kita berapa 1 juta atau lebih itu. Semua tahanan politik PKI dibebaskan, kemudian mereka dikembalikan entah kemana. Tapi dari instruksi PKI sendiri, mereka tidak boleh kembali ke daerah asal. Yang dari Sumatera pindah ke Kalimantan, Kalimantan pindah ke Papua, Papua pindah ke Jawa, Jawa pindah ke Sulawesi. Di sana tugasnya adalah bersembunyi, mengganti identitas, KTP yang diganti semuanya betul-betul, kan bisa bayar ke tempat kita bikin KTP. Akhirnya tidak ketahuan. Nah, orang-orang inilah nanti yang dibilang Pak Budi tadi menyusup ke instansi-instansi pemerintah ataupun swasta. Kemudian lulusan sejarah ini tujuannya adalah memberikan label kejahatan. Yang kedua, menuntut pelanggaran HAM berat TNI dan Islam. Orang PKI menjadi korban pembantian massal TNI dan orang Islam yang telah diputar balik tadi, di mana bukti-buktinya bahwa PKI yang mengaku korban ternyata bukan PKI pelakunya, bukunya Pak Aminuddin Kasti. Kemudian permintaan mereka mencabut TAP MPR nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99 agar PKI bisa bangkit kembali. Kemudian menuntut rekonsiliasi dan kompensasi 1 miliar rupiah per orang